Nah, untuk menyelesaikan perhitungan aliran daya pada jaringan sistem tenaga listrik, tentunya kita harus mendapatkan hubungan atau persamaan yang melibatkan tegangan pada setiap bus, kemudian matriks admitansi jaringan, dan daya pada beban. Oke, jadi untuk mendapatkan hubungan atau persamaan tersebut, di sini kita gambarkan suatu jaringan yang terdiri dari 4 buah bus, kemudian pembangkit atau generatornya ada pada bus 1 dan bus 3. Nah, jika variabel SK ini kita asumsikan sebagai daya yang masuk ke sistem melalui rel K, maka daya tersebut nilainya adalah daya pembangkitan dikurangi dengan daya beban. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat pada bus 1, di sini ada pembangkit dan ada beban. Jika misalnya daya aktif pembangkitannya di sini sebesar 10 MW, kemudian bebannya di sini 4 MW, maka daya yang masuk ke sistem melalui bus 1 ini itu adalah 10 kurang dengan 4, yaitu sebesar 6 MW. Sedangkan untuk bus 4, karena di sini yang ada hanya beban, tentunya daya P dan daya Q-nya di sini itu bernilai negatif karena daya pembangkitannya 0. Nah, kemudian kalau kita kalikan tegangan pada rel dengan konjugat arus pada rel, itu tentunya harus sama dengan daya pada rel. Dalam hal ini, daya pembangkitan dikurangi dengan daya beban. Nah, dari persamaan ini, kita bisa menuliskan bagaimana persamaan arus yang masuk atau keluar pada suatu rel. Itu diperoleh persamaan ini. Jadi persamaan arusnya di sini kita nyatakan sebagai daya aktif dan daya reaktif yang masuk pada suatu rel. Tentunya jika daya pembangkitannya di sini lebih besar dari daya beban, maka arusnya di sini itu masuk ke sistem. Tetapi jika daya pembangkitannya lebih kecil dari daya beban, sebagai contoh misalnya untuk bus 4, di sini pembangkitannya 0, maka arusnya di sini keluar dari sistem melalui rel pada bus 4, artinya keluar menuju beban. Jadi daya aktif maupun daya reaktif pada suatu rel itu tandanya bisa positif, bisa negatif, tergantung dari selisih daya pembangkitan dan daya bebannya. Kemudian kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya mengenai persamaan simpul, itu diberikan pada persamaan ini. Nah, jika persamaan arus ini kita substitusi ke persamaan ini, jadi I1, I2, I3 sampai dengan I4 sesuai dengan subskripnya. Kemudian persamaannya kita analisis lebih lanjut untuk mendapatkan daya aktif dan daya reaktifnya, maka diperoleh persamaan ini. Nah, sudut theta pada persamaan ini merupakan sudut admitansi jaringannya. Kemudian delta ini merupakan sudut fasa dari tegangan pada setiap rel. Sebagai contoh misalnya, jika kita akan menghitung daya aktif pada bus 4, maka P4 itu sama dengan P4 dikali dengan P1 dikali dengan Y41 dikali dengan cos theta 41 tambah dengan delta 1 dikurangi dengan delta 4, kemudian ditambah dengan P4 kali dengan P2 kali dengan Y42
dikali dengan cos theta 42 ditambah dengan delta 2 dikurangi dengan delta 4 dan seterusnya sampai dengan N sama dengan 4. Demikian juga untuk perhitungan daya reaktif pada bus 4-nya. Oke, jadi dari persamaan ini terlihat sekarang ada hubungan antara daya pada setiap rel, tegangan rel, dan admitansi dari jaringannya. Dan inilah persamaan yang digunakan dalam perhitungan iteratif untuk menyelesaikan analisis aliran daya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Di antaranya metode Gauss, metode Gauss-Seidel, metode Newton-Raphson, metode Pasti-Couple, metode Haack, dan lain-lain. Nah, semua metode tersebut itu menggunakan perhitungan iteratif atau perhitungan secara berulang. Nah, seperti yang sudah kita singgung pada slide sebelumnya tadi, pada perhitungan iteratif kita membutuhkan nilai awal. Nah, umumnya rel-rel diberikan nilai awal tegangan sebesar 1 per unit dengan sudut 0 derajat, kecuali swing bus dan voltage control bus. Nah, pengembangan metode aliran daya ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh proses yang cepat, dan hal ini diperlukan jika analisis aliran dayanya digunakan secara real time. Jadi jika penyelesaian aliran dayanya digunakan untuk memonitor atau mengontrol kondisi sistem, tentunya prosesnya harus berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan fokus ke metode Newton-Raphson. Tapi sebelumnya kita akan membahas sekilas mengenai metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel sendiri sebenarnya sudah kita terapkan ketika kita menyelesaikan kasus kita tadi. Tetapi untuk kasus kita tadi itu sistemnya relatif sangat sederhana. Nah, untuk jaringan atau sistem tenaga listrik, persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan aliran dayanya itu adalah persamaan untuk menghitung tegangan pada setiap bus. Nah, persamaan tersebut itu diperoleh dari kedua persamaan ini. Jadi kalau kedua persamaan ini kita analisis, maka kita bisa memperoleh persamaan tegangan pada setiap bus. Oke, untuk lebih jelasnya di sini kita langsung membahas sebuah contoh kasus. Jaringannya ditunjukkan pada gambar ini. Jadi di sini kasusnya terdiri dari 3 buah bus. Kemudian sumbernya di sini itu hanya ada satu yang terletak pada bus 1. Jadi pada bus 1 ini ada sumber, kemudian ada beban. Kemudian di bus 2 ini hanya ada beban, demikian juga di bus 3 ini hanya ada beban. Nah, data seluruhannya itu diberikan pada tabel ini. Nah, di sini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan sistem per unit. Jadi data untuk salurannya yang akan kita gunakan adalah resistansi dan reaktansinya dalam per unit. Nah, untuk kasus ini admitansi sumnya kita abaikan. Kemudian beban pada setiap bus itu ditunjukkan pada tabel yang kedua ini. Nah, tentunya di sini karena hanya terdiri dari satu sumber, maka sumber yang ada pada bus 1 ini harus kita definisikan sebagai swing bus. Jadi bus 1 ini merupakan swing bus, di mana kita akan menghitung berapa P dan Q yang harus dibangkitkan untuk menyuplai beban maupun rugi daya pada saluran. Nah, di sini tegangan pada swing bus ini itu kita tetapkan sebesar 1 sudut 0 derajat. Nah, pada metode Gauss-Seidel, proses iteratifnya itu adalah menghitung tegangan pada setiap bus, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Nah,
setelah prosesnya konvergen atau setelah selisih tegangan antara iterasi yang terakhir dengan sebelumnya itu sudah lebih kecil dari yang kita tetapkan, maka proses iterasinya bisa kita hentikan dan bisa kita anggap bahwa tegangan pada setiap bus itu merupakan tegangan dari hasil iterasi yang terakhir. Nah, kemudian setelah kita memperoleh tegangan pada setiap bus, kita bisa menghitung berapa daya yang harus dibangkitkan pada swing bus, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Nah, karena di sini bus 1 tegangannya sudah ditetapkan atau sudah diketahui, tentunya perhitungan tegangannya itu untuk kasus kita ini hanya pada bus 2 dan bus 3. Jadi bus 1 ini tidak perlu lagi kita libatkan dalam proses iterasi karena magnitud maupun sudut tegangannya di sini sudah diketahui. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini kita akan menggunakan MATLAB. Skripnya diperlihatkan pada slide ini. Kita bahas dulu secara umum. Jadi bagian yang pertama ini kita nyatakan dasar tegangan yang digunakan dan dasar daya. Kemudian bagian ini merupakan impedansi dari salurannya seperti pada tabel tadi. Ini. Jadi Z12 dan Z23. Kemudian dari data impedansi yang menghubungkan antara bus ini atau impedansi lainnya, kita bentuk matriks admitansi dari jaringannya. Y11, Y22, kemudian Y33, Y12, kemudian Y23, kemudian Y21, Y32 dan Y23. Kemudian bagian ini beban pada setiap bus. Ini beban pada bus 1, beban pada bus 2 dan beban pada bus 3. Kemudian dari data beban ini kita nyatakan daya yang masuk pada setiap rel. Sebagai contoh misalnya untuk rel 2, kalau kita perhatikan di sini daya yang masuk, karena di sini hanya ada beban, makanya di sini tandanya minus. Artinya sebenarnya dayanya ini keluar menuju beban. Kemudian kita bagi dengan dasar dayanya karena akan kita hitung menggunakan sistem per unit. Demikian juga dengan daya reaktif pada bus 2. Kemudian kita bentuk daya kompleksnya. Sedangkan bagian ini untuk daya aktif dan daya reaktif yang masuk pada bus 3. Nah, untuk bus 1 sendiri ini tidak perlu kita libatkan dalam proses iterasi. Jadi daya yang harus dibangkitkan pada bus 1 ini dihitung setelah proses perhitungan tegangannya konvergen. Kemudian ini tegangan pada bus 1 sesuai dengan kasus kita tadi. Tegangan pada bus 1 itu nilainya tetap sebesar 1/0. Kemudian bagian ini adalah nilai awal untuk tegangan pada bus 2 dan bus 3. Nah, untuk proses iterasinya sendiri itu yang dihitung hanya tegangan pada bus 2 dan bus 3 dengan menggunakan persamaan tadi. Jadi persamaan ini kalau kita tuliskan dalam bentuk skrip itu diperoleh persamaan ini. Jadi yang pertama yang dihitung adalah tegangan bus 2. Kemudian setelah diperoleh tegangan pada bus 2, langkah selanjutnya dihitung tegangan pada bus 3. Nah, pada perhitungan bus 3 ini di sini juga melibatkan tegangan pada bus 2. Nah, tentunya tegangan pada bus 2 yang digunakan di sini adalah tegangan yang dihasilkan dari perhitungan bagian ini.
Kemudian bagian ini untuk menghitung selisih tegangan pada iterasi yang bersangkutan dengan iterasi sebelumnya. Nah, proses iterasinya akan selesai jika selisihnya ini itu lebih kecil dari 0,001. Artinya di sini ketelitiannya kita tetapkan sebesar 0,001. Nah, setelah prosesnya konvergen, langkah berikutnya adalah kita menghitung daya yang masuk pada bus 1. Itu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi ini merupakan bagian untuk menghitung daya yang masuk pada bus 1. Artinya daya yang masuk pada bagian ini. Nah, karena pada bus 1 ini juga ada beban, tentunya daya yang harus diberikan oleh sumber ini itu adalah daya yang masuk ditambah dengan daya bebannya. Nah, hal ini itu dinyatakan dengan subskrip ini. Jadi daya yang harus dibangkitkan pada bus 1 itu adalah daya yang masuk pada bus 1 ditambah dengan beban pada bus 1. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan strip yang sudah kita bahas tadi. Ini sudah kita pindahkan ke bagian editor pada MATLAB. Tinggal kita jalankan. Oke, kita jalankan. Oke, jadi ini hasil untuk iterasi pertama. Tegangan pada bus 1 1 per unit. Tegangan pada bus 2 0,986, tegangan pada bus 3 0,9745. Nah, ini dilanjutkan ke iterasi kedua karena ini ketelitiannya masih lebih besar dari 0,001. Jadi ini magnitudo tegangan untuk iterasi kedua. Kita lihat apakah masih dilanjutkan ke iterasi ketiga. Oke, jadi masih dilanjutkan ke iterasi ketiga. Artinya untuk iterasi kedua ini juga selisihnya dengan iterasi yang pertama. Kalau Anda perhatikan ini selisihnya maupun yang ini ada yang selisihnya lebih besar dari 0,001 sehingga perhitungannya dilanjutkan dengan iterasi ketiga. Kita lihat ini iterasinya sampai berapa kali. Ini iterasi ke-12, iterasi ke-13. Kalau kita lihat ini selisihnya ini 0,002. Artinya karena ada yang selisihnya lebih besar dari ketelitiannya, maka akan dilanjutkan ke iterasi ke-14. Nah, ini juga selisihnya masih ada yang lebih besar dari 0,001. Iterasi berikutnya adalah iterasi ke-15. Nah, setelah 15 kali iterasi, hasilnya baru konvergen. Oke, jadi magnitudo tegangan pada bus 1 itu 1 per unit. Ingat, ini sebenarnya tidak dilibatkan pada proses perhitungannya. Di sini hanya ditampilkan saja nilai tegangannya. Yang dihitung itu sebenarnya adalah tegangan pada bus 2 dan tegangan pada bus 3. Jadi tegangan pada bus 2 magnitudnya 0,9403, sedangkan magnitudo tegangan pada bus 3 0,9264. Nah, ini sudut fasa dari tegangannya. Nah, kemudian ini nilainya dalam kV. Tentunya nilai ini diperoleh dengan mengalihkan bagian ini dengan dasar tegangan yang kita pakai, yaitu 138 kV. Kemudian ini daya yang masuk pada bus 1. Kemudian jika ditambahkan dengan beban pada bus 1, maka daya total atau daya pembangkitan pada bus 1 itu diberikan pada bagian ini. Oke, kalau hasil perhitungan tadi kita tuangkan dalam bentuk tabel, itu hasilnya diberikan pada tabel ini. Jadi daya yang harus dibangkitkan pada generator atau sumber pada bus 1 ini itu sebesar 191,94 MW. Ini merupakan daya aktifnya, sedangkan daya reaktifnya sebesar 52,91 MVAR. Kemudian tegangan pada bus 2
itu sebesar 129,7 kP dengan sudut min 5,7 derajat, sedangkan tegangan pada bas 3 127,8 kP dengan sudut min 7,3 derajat. Nah, jika tegangan pada setiap bas sudah diketahui, tentunya parameter-parameter lainnya bisa kita analisis. Sebagai contoh, kalau kita akan mengetahui berapa arus yang mengalir dari bas 2 ke bas 3, itu kita bisa menggunakan tegangan bas 2 dan bas 3, kemudian kita bagi dengan impedansi line dari saluran 2 ini. Demikian juga arus yang mengalir dari bas 1 ke bas 2, berarti selisih tegangan bas 1 dengan bas 2 kemudian dibagi dengan impedansi dari saluran pertama ini. Nah, sedangkan untuk rugi dayanya bisa kita hitung berdasarkan total pembangkitan. Ini total pembangkitannya sebesar 131,94 MW, sedangkan total bebannya sendiri hanya 130 MW. Artinya rugi daya aktif pada salurannya itu sebesar 1,94 MW. Demikian juga dengan rugi daya reaktifnya bisa kita peroleh berdasarkan daya pembangkitan dan daya Q pada bebannya. Jadi ingat, pada analisis aliran daya, jika tegangan pada setiap basnya sudah kita peroleh, maka parameter-parameter lainnya, misalnya arus yang mengalir pada saluran, rugi daya pada saluran, kemudian faktor daya, itu semuanya bisa kita peroleh berdasarkan tegangan-tegangan pada bas dari jaringan kita. Kemudian pada kasus kita ini kita tidak melibatkan bus generator atau voltage control bus. Nah, bagaimana penggunaan metode Gauss-Seidel jika terdapat voltage control bus? Silakan Anda pelajari pada bagian lampiran dari materi kita ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini diturunkan berdasarkan Dirac-Teller. Kemudian keunggulannya, konvergensinya lebih cepat jika dibandingkan dengan metode Gauss-Seidel. Nah, konvergensinya di sini lebih cepat karena tegangan pada setiap iterasi itu dikoreksi terlebih dahulu menggunakan matriks Jacobian sebelum digunakan pada iterasi berikutnya. Jika kita review kembali mengenai metode Gauss-Seidel tadi, itu prosesnya tegangan pada setiap iterasi itu langsung digunakan untuk iterasi berikutnya. Artinya tidak dilakukan perbaikan atau koreksi. Sedangkan untuk metode Newton-Raphson ini, tegangan yang dihasilkan pada setiap iterasi itu dikoreksi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk iterasi berikutnya. Hal ini menyebabkan konvergensinya lebih cepat atau jumlah iterasinya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan metode Gauss-Seidel. Oke, sekarang kita bahas bagaimana konsep dari metode Newton-Raphson ini. Jadi seperti yang diuraikan tadi, metode Newton-Raphson ini diperoleh berdasarkan Dirac-Teller. Kalau Anda ingat kembali mata kuliah dasar Anda, Dirac-Teller itu didefinisikan dengan persamaan ini. Jadi nilai suatu fungsi, dalam hal ini nilai fx-nya, itu sama dengan nilai fx pada 0 ditambah dengan selisih x dengan x0 dikali dengan nilai turunan pertama untuk x0 dibagi dengan 1 faktorial, kemudian ditambah dengan selisih x dengan x0 pangkat 2 dikali dengan nilai turunan kedua pada x0 dibagi dengan 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, jika turunan untuk orde tinggi pada Dirac-Teller tadi diabaikan, dalam hal ini turunan orde 2 dan seterusnya ini kita abaikan, maka persamaannya sekarang
itu tinggal diberikan oleh bagian ini. Nah, kalau kita tuliskan itu sama dengan bagian ini. Jadi nilai fungsi pada titik X atau pada X itu mendekati nilainya dengan nilai fungsi pada X0 ditambah dengan selisih X dikurang dengan X0 dikali dengan nilai turunan pertama dari fungsi tersebut untuk X0. Kemudian kalau ini kita definisikan sebagai delta X, maka diperoleh persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa memperoleh delta X-nya. Nah, definisi dari Jacobian sendiri itu adalah nilai turunan pertama dari fungsi tersebut untuk X0. Nah, jika definisi dari Jacobian ini kita substitusikan ke sini, berarti ini sama dengan 1 per J, atau sama dengan inverse dari J. Jadi delta X-nya itu inverse Jacobian, dikali dengan nilai fungsi pada X, dikurangi dengan nilai fungsi pada X0. Nah, jika delta X-nya ini bisa kita hitung, tentunya kita bisa menentukan berapa nilai X, atau dalam hal ini X1. Jadi X1 ini adalah X awal atau X0 ditambah dengan selisih delta X-nya. Oke, jadi X0 ini bisa kita definisikan sebagai nilai awal, kemudian X1 ini nilai untuk iterasi berikutnya. Jadi kalau kita simpulkan persamaan-persamaan yang digunakan pada metode Newton-Raphson itu adalah persamaan ini. Jadi ini merupakan nilai Jacobiannya, kemudian ini delta X-nya, kemudian yang ini nilai X yang kita gunakan pada iterasi berikutnya. Oke, supaya lebih jelas, di sini kita akan menyelesaikan sebuah persamaan. 100 sama dengan 10x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3, di mana x-nya harus lebih besar dari 5. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan nilai x-nya dan x-nya harus lebih besar dari 5. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, langkah pertama sebaiknya persamaan ini kita buat dalam bentuk fungsi. Jadi fx sama dengan 10x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3. Di mana nilai fx-nya tadi dikehendaki sebesar 100. Nah, kalau fungsi ini kita gambarkan dalam bentuk grafik, itu grafiknya diberikan oleh gambar ini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa nilai x-nya itu berada di sekitar titik ini. Jadi kalau Anda perhatikan untuk titik ini, itu nilai fx-nya sama dengan 100. Jadi yang ditanyakan adalah titik X yang berada di sekitar bagian ini. Oke, kalau kita tuliskan ulang persamaannya, kasus yang akan diselesaikan adalah ini, dan X-nya harus lebih besar dari 5. Langkah awal kita tuliskan dulu persamaan untuk Jacobiannya. Jadi Jacobiannya itu adalah turunan pertama dari fungsi ini, yaitu 20x dikurangi dengan 3x pangkat 2. Jadi 20x dikurangi dengan 3x pangkat 2. Ingat, ini maksudnya adalah nilai x0 ya, bukan x pangkat 0, tapi ini adalah nilai x0. Kemudian delta x-nya itu adalah inverse Jacobian dikali dengan fx, dalam hal ini 100, dikurangi dengan nilai fungsi untuk x0. Kemudian untuk iterasi berikutnya kita jumlahkan x0 dengan delta x. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini tentunya kita harus menentukan nilai awal. Nah, nilai awalnya di sini kita tetapkan sebesar 9. Oke, jadi kalau hasil perhitungannya kita
buat dalam bentuk tabel itu ditunjukkan pada tabel ini. Jadi untuk iterasi pertama, nilai X0 nya sebesar 9, kemudian nilai Jacobiannya itu 20 kali dengan 9 dikurangi dengan 3 kali 9 pangkat 2, itu diperoleh hasil min 63. Kemudian nilai fungsinya untuk X sama dengan 9 itu sebesar 81. Kemudian selisih dari yang ditanyakan, kemudian selisih dari nilai yang dikehendaki ini sebesar 100, sedangkan di sini 81, berarti selisihnya sebesar 19. Nah, dari nilai ini kita bisa menghitung berapa nilai delta X-nya. Jadi delta X-nya itu inverse J atau 1 per min 63 dikali dengan 19, diperoleh hasil min 0,302. Nah, untuk iterasi berikutnya tentunya nilai X0 yang digunakan adalah 9 ditambah dengan min 0,302, yaitu 8,698. Kemudian kita hitung kembali nilai Jacobiannya dengan mensubstitusi angka ini ke persamaan ini atau ke persamaan Jacobiannya, itu diperoleh hasil min 53,019. Kemudian kita hitung nilai fungsinya untuk X0 sama dengan 8,698. Jadi ini kita substitusi ke persamaan ini, itu diperoleh hasil 98,481. Nah, ini selisihnya dengan nilai yang dikehendaki itu sebesar 100, itu selisihnya 1,519. Nah, dari Jacobian ini dan dari selisihnya ini kita bisa menentukan berapa delta X-nya, yaitu 1 per min 53,019 dikali dengan 1,519, diperoleh hasil min 0,029. Nah, di sini terlihat bahwa selisihnya ini masih relatif besar. Jika ketelitiannya misalnya ditetapkan sebesar 0,0001, tentunya kita harus melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, untuk iterasi berikutnya nilai X0 yang digunakan adalah 8,698 ditambah dengan min 0,029, diperoleh 8,670. Kemudian kita hitung kembali nilai Jacobiannya dan nilai fungsi untuk X0 sebesar 8,67. Kita substitusi ke sini, diperoleh hasil 99,987. Kemudian kita hitung selisihnya ini dengan nilai yang dikehendaki, jadi 100 dikurang dengan 99,987 itu diperoleh hasil 0,013. Nah, dari Jacobian ini dan dari selisihnya ini diperoleh delta X-nya sebesar min 0,0003. Nah, ini nilainya sudah relatif sangat kecil. Artinya proses iterasinya bisa kita hentikan dan nilai X-nya itu bisa kita anggap sebesar 8,670. Kalau kita perhatikan untuk X sebesar 8,670, nilai fx-nya itu sebesar 99,987. Dan ini tentunya bisa kita anggap sama dengan 100, karena selisihnya sudah sangat kecil. Nah, kalau kasus ini kita gambarkan secara grafis, jadi yang ditanyakan adalah nilai X agar nilai fungsinya sama dengan 100. Nah, di sini kita dekati nilai X-nya dari titik 9. Artinya nilai awal yang kita gunakan adalah 9. Nah, untuk nilai awal 9 ini, nilai fungsinya itu sebesar 81.
Kemudian kalau kita gambarkan Jacobiannya, itu diberikan oleh bagian ini. Ingat, Jacobian di sini adalah nilai turunan. Nah, secara grafis turunan ini adalah gradien garis singgung. Jadi ini merupakan gradien dari garis singgung pada titik ini. Nah, gradiennya itu sebesar min 63. Jadi delta Y per delta X itu sebesar min 63. Nah, kemudian kalau kita hitung delta Y-nya, selisih yang dikehendaki dengan hasil perhitungan itu sebesar 19. Nah, dari delta Y ini dan dari gradien ini tentunya kita bisa menentukan berapa nilai delta X. Jadi delta X-nya bisa kita peroleh dengan mensubstitusi delta Y ini ke sini. Jadi delta X-nya itu adalah 9 dibagi dengan min 63, diperoleh hasil min 0,302. Jadi angka ini maksudnya jika X awalnya tadi sebesar 9, maka untuk iterasi berikutnya nilai X-nya itu harus berubah sebesar min 0,302, artinya harus bergeser ke kiri, yaitu pada titik ini. Nah, ini nilainya sebesar 8,698. Nah, jika kita lanjutkan untuk iterasi berikutnya, maka titik ini akan bergeser lagi sehingga diperoleh nilai X yang ditanyakan, yaitu sekitar 8,67. Nah, sesuai dengan yang kita singgung di slide sebelumnya tadi, bahwa pada metode Newton-Raphson ada perbaikan nilai sebelum nilainya digunakan untuk iterasi berikutnya. Nah, perbaikan nilainya itu diberikan pada kolom ini. Jadi jika nilai awalnya 9, untuk iterasi berikutnya itu diperbaiki sebesar min 0,302 sehingga diperoleh hasil 8,698, yaitu pada titik ini. Nah, dengan adanya nilai perbaikan tersebut, tentunya proses iterasinya akan lebih cepat dibandingkan dengan metode Gauss-Seidel. Kemudian kalau secara grafis pada Newton-Raphson ini ada penunjuk arah untuk menuju nilai yang dicari. Nah, penunjuk arahnya itu adalah nilai Jacobiannya, atau dalam hal ini gradien dari garis singgungnya. Jadi kalau untuk kasus ini nilai yang dituju itu adalah 8,67 dan berangkatnya berawal dari titik X sama dengan 9. Nah, kemudian dengan penunjuk arah atau dalam hal ini Jacobiannya, nah nilai X-nya ini akan bergeser ke titik 8,698 dan seterusnya. Jadi karena ada penunjuk arahnya, tentunya proses iterasinya akan menjadi lebih cepat. Beda halnya dengan metode Gauss-Seidel. Pada metode Gauss-Seidel itu nilainya berubah dari titik ke titik tanpa adanya penunjuk arah. Sebagai contoh, misalnya kalau kasus ini kita selesaikan dengan metode Gauss-Seidel, mungkin awalnya 9, kemudian bergeser ke titik ini, kemudian bergeser ke titik ini, kemudian bergeser ke titik ini, dan seterusnya. Artinya jumlah iterasi yang dibutuhkan itu relatif lebih banyak. Sedangkan dengan menggunakan metode Newton-Raphson, karena di sini ada gradien atau ada penunjuk arah, maka dari nilai awal ini dia akan langsung lompat ke titik ini. Demikian seterusnya sehingga diperoleh hasil yang ditanyakan, yaitu sebesar 8,67. Oke, kita lanjutkan
dengan penerapan metode yang sudah kita bahas tadi untuk penyelesaian analisis aliran daya. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, bahwa ada dua persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan analisis aliran daya, yaitu persamaan untuk menghitung daya aktif dan persamaan untuk menghitung daya reaktif. Nah, tentunya tegangan pada jaringannya di sini harus kita berikan nilai awal baik magnitud maupun sudut fasa tegangannya. Kecuali pada swing bus, karena swing bus itu baik magnitud maupun sudut fasanya sudah ditetapkan atau sudah diketahui. Nah, dari nilai-nilai awal tersebut kita bisa menghitung daya pada setiap bus, baik daya aktifnya maupun daya reaktifnya. Kemudian kita bandingkan dengan daya yang direncanakan atau yang dikehendaki. Jadi delta PK dan delta QK ini itu selisih daya yang direncanakan atau yang dikehendaki dengan hasil perhitungan. Nah, bagian ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tadi, itu sama dengan bagian ini. Jadi ini adalah selisih dari nilai yang dikehendaki dengan hasil perhitungan. Kemudian dari selisih daya ini kita bisa menentukan berapa perbaikan sudut fasa tegangan dan perbaikan magnitud tegangan pada setiap bus. Tentunya terlebih dahulu kita harus menghitung nilai Jacobian dari sistem kita. Nah, persamaan ini kalau dituliskan secara lengkap itu diberikan oleh persamaan ini. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa bus 1 itu tidak kita libatkan dalam perhitungan karena bus 1 baik magnitud tegangan maupun sudut fasa tegangannya itu sudah diketahui. Jadi di sini yang kita libatkan dalam perhitungannya itu selain dari swing bus. Oke, jadi pada persamaan ini nilai Jacobiannya diberikan oleh bagian ini. Nah, dengan menginverskan nilai Jacobian ini, tentunya kita bisa mendapatkan berapa perbaikan sudut fasa tegangan dan perbaikan magnitud tegangan yang harus kita gunakan pada iterasi berikutnya, yaitu inverse dari Jacobian atau inverse dari matriks ini dikali dengan selisih daya aktif dan selisih daya reaktif yang diberikan oleh perhitungan pada bagian ini. Kemudian setelah kita memperoleh perbaikan sudut fasa tegangan dan perbaikan magnitud tegangannya, kita tambahkan dengan nilai yang kita gunakan pada setiap iterasi. Kemudian nilai ini kita gunakan lagi untuk iterasi berikutnya. Nah, proses ini diulangi sampai selisih daya aktif maupun selisih daya reaktif atau selisih tegangan dan selisih sudut fasa tegangan itu lebih kecil dari ketelitian yang kita tetapkan. Oke, kalau pembahasan kita tadi kita hubungkan dengan analisis aliran daya, nah bagian Jacobiannya ini turunan pertama dari persamaan ini. Nah, dalam hal ini turunannya merupakan turunan parsial. Kemudian Fx ini berkaitan dengan daya aktif dan daya reaktif yang direncanakan. Sedangkan bagian ini berkaitan dengan daya aktif dan daya reaktif hasil perhitungan. Sedangkan bagian ini berkaitan dengan sudut tegangan dan magnitud tegangan yang harus kita gunakan pada iterasi berikutnya. Kemudian unsur-unsur pada matriks Jacobiannya sendiri
sesuai dengan persamaan pada matriks tadi itu merupakan turunan parsial, dan lengkapnya itu diberikan pada persamaan-persamaan ini. Jadi nilai unsur-unsur pada matriks Jacobiannya itu bisa kita hitung berdasarkan persamaan-persamaan yang ada pada bagian ini. Oke, kalau kita simpulkan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menganalisis aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Yang pertama, kita hitung nilai daya aktif dan daya reaktif berdasarkan nilai awal magnitud tegangan dan sudut fase tegangannya. Nah, nilai awal yang diberikan pada rel-rel itu umumnya 1 per unit sudut 0 derajat. Kemudian ingat, untuk swing bus itu nilai magnitud maupun sudut fase tegangannya sudah kita tetapkan atau sudah diketahui. Artinya kita tidak perlu melibatkan swing bus dalam proses perhitungan atau proses iterasinya. Nah, nilai daya aktif dan daya reaktif ini bisa dihitung berdasarkan persamaan ini. Kemudian langkah berikutnya kita hitung selisih hasil perhitungan kita ini dengan daya yang direncanakan atau daya yang dikehendaki, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian langkah ketiga kita hitung nilai Jacobian, yaitu dengan menggunakan persamaan ini, sehingga kita mendapatkan nilai Jacobian dalam bentuk matriks. Nah, nilai Jacobian tersebut kemudian kita inverskan. Kemudian langkah keempat, kita hitung perubahan magnitud dan sudut fase dari tegangannya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan perubahan yang diperoleh pada langkah keempat ini dengan magnitud dan sudut tegangan yang kita gunakan pada setiap iterasi, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi nilai sudut fase tegangan dan magnitud tegangan yang kita peroleh dari persamaan ini kita gunakan untuk iterasi berikutnya. Nah, proses perhitungannya di sini atau proses iterasinya harus kita ulangi sampai perubahan magnitud dan sudut tegangannya itu lebih kecil dari ketelitian yang kita tetapkan. Nah, jika perubahan magnitud dan sudut tegangannya ini sudah lebih kecil dari yang kita tetapkan, artinya prosesnya sudah konvergen. Kemudian untuk daya aktif dan daya reaktif pada bus berayun atau swing bus dan daya reaktif yang harus diberikan pada voltage control bus itu dihitung setelah proses iterasinya konvergen. Artinya swing bus ini tidak perlu kita libatkan dalam proses iterasi. Demikian juga persamaan daya reaktif untuk bus generator atau voltage control bus ini juga tidak perlu kita libatkan dalam proses perhitungan iterasinya. Oke, untuk memperjelas bagaimana penggunaan metode Newton-Raphson pada analisis aliran daya, di sini kita akan membahas sebuah contoh kasus yang terdiri dari 3 buah bus 1, bus 2, dan bus 3. Kemudian di sini sumbernya ada 2, yaitu ada pada bus 1 dan pada bus 3. Nah, data resistansi dan reaktansi salurannya diberikan pada tabel ini. Kemudian admitansi salurannya di sini kita abaikan. Nah, yang kita tetapkan sebagai swing bus itu adalah bus 1. Di sini tegangannya 1,04 per unit dan sudutnya 0 derajat. Kemudian bus 3 ini kita tetapkan sebagai
voltage control bus dengan magnitudo tegangan sebesar 1,02 dan daya aktif yang dibangkitkan sebesar 180 megawatt. Oke, jadi dari kasus ini yang harus kita hitung adalah magnitudo tegangan dan sudut fasa tegangan pada bus 2, kemudian sudut fasa tegangan pada bus 3, kemudian daya reaktif yang harus dibangkitkan pada bus 3 sehingga tegangannya di sini sebesar 1,02, kemudian daya aktif dan daya reaktif yang harus dibangkitkan pada bus 1. Kemudian data beban pada setiap bus itu diberikan pada bagian ini. Nah, sebelum kita masuk ke proses penyelesaiannya, di sini kita tetapkan dulu ukuran matriks Jacobian yang harus kita gunakan. Nah, jika seandainya pada sistem ini sumbernya hanya satu, jadi misalnya sumber di bus 3 ini tidak ada, maka ukuran matriks Jacobiannya itu adalah 4 kali 4. Jadi 2 untuk perhitungan pada bus 2 dan 2 untuk perhitungan pada bus 3. Ingat tadi untuk bus 1 karena merupakan swing bus itu tidak perlu kita libatkan dalam proses iterasi. Nah, karena pada bus 3 untuk kasus kita ini merupakan voltage control bus, maka persamaan daya reaktif untuk bus 3 itu tidak perlu kita libatkan pada proses iterasi. Artinya ukuran matriksnya sekarang hanya 3 kali 3. Oke, jadi bagian ini tidak perlu kita libatkan dalam proses iterasi. Artinya yang kita libatkan dalam proses iterasi hanya perhitungan daya pada bus 2, perhitungan daya aktif pada bus 2, perhitungan daya aktif pada bus 3, dan perhitungan daya reaktif pada bus 2. Oke, jadi ukuran matriks Jacobian dari kasus kita ini adalah 3 kali 3. Suku-sukunya itu diberikan pada bagian ini. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan ini, kemudian yang ini berkaitan dengan yang ini, kemudian yang ini berkaitan dengan yang ini. Demikian juga dengan suku-suku lainnya. Jadi yang tidak kita libatkan itu adalah bagian ini dan bagian ini. Nah, tentunya untuk menyelesaikan kasus kita ini tidak bisa kita lakukan dengan perhitungan manual, sama seperti kasus dengan metode Gauss-Seidel yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini kita akan menggunakan MATLAB. Nah, di bagian ini diberikan script untuk data-data yang berkaitan dengan kasus kita. Jadi yang pertama ini sama seperti pada metode Gauss-Seidel tadi. Ini mendefinisikan saluran pada jaringan kita. Kemudian ini pembentukan matriks admitansinya. Kemudian ini beban pada setiap bus. Kemudian di sini juga ada pembangkitan pada rel 3 yaitu sebesar 180 megawatt. Kemudian berdasarkan data beban ini kita definisikan daya yang masuk pada sistem. Tentunya daya yang masuk pada sistem ini adalah daya pembangkitan dikurangi dengan daya beban. Kemudian ini tegangan pada bus 1. Ingat, bus 1 ini kita definisikan sebagai swing bus, artinya tegangannya di sini itu nilainya tetap. Kemudian sudut tegangannya sebesar 0 derajat. Nah, ini nilai awal untuk tegangan pada bus 2. Demikian juga ini nilai awal untuk tegangan. Demikian juga ini nilai awal untuk sudut fasa dari tegangan pada bus 2.
Nah, magnitud tegangan pada bus 3 itu sebesar 1,02 sesuai dengan kasus kita tadi. Dan ini merupakan nilai awal untuk sudut fasa tegangan pada bus 3. Nah, pada bagian ini diberikan skrip untuk proses iterasinya. Bagian ini merupakan proses perhitungan daya. Nah, skrip yang kita tuliskan di sini ini tentunya berkaitan dengan persamaan yang sudah kita bahas tadi, yaitu persamaan ini. Kemudian bagian ini perhitungan selisih antara daya yang direncanakan dengan daya hasil perhitungan ini. Kemudian bagian ini merupakan matriks Jacobiannya. Itu sesuai dengan suku-suku yang ada pada matriks ini. Dan tentunya persamaan-persamaan yang berkaitan dengan skrip ini, kalau kita review kembali, persamaan yang kita tuliskan di sini itu berkaitan dengan turunan parsial dari persamaan daya aktif dan persamaan daya reaktifnya, yaitu persamaan yang ada pada slide ini. Tinggal kita sesuaikan rel mana yang akan kita hitung unsur matriks Jacobiannya. Oke, setelah matriks Jacobiannya terbentuk, kemudian kita hitung perbaikan sudut dan magnitud tegangan, yaitu inverse Jacobian dikali dengan selisih daya yang direncanakan dengan hasil perhitungan. Kemudian perbaikan sudutnya ini kita tambahkan dengan nilai yang kita gunakan pada iterasi. Kemudian bagian ini digunakan untuk memeriksa perbaikan sudut dan magnitud tegangan. Nah, jika nilai perbaikannya lebih kecil dari 0,001, maka proses iterasinya bisa kita hentikan. Artinya prosesnya sudah konvergen. Nah, kalau kita perhatikan pada skrip ini bus 1 itu tidak kita libatkan dalam proses iterasi. Demikian juga persamaan daya reaktif untuk bus 3 di sini kita tidak libatkan. Jadi daya aktif dan daya reaktif pada bus 1 maupun daya reaktif yang dibutuhkan pada bus 3 itu bisa kita hitung setelah proses iterasinya konvergen. Jika proses iterasinya telah selesai atau prosesnya telah konvergen, langkah berikutnya kita bisa menghitung berapa daya aktif dan daya reaktif pada bus 1. Demikian juga kita bisa menghitung berapa daya reaktif yang dibutuhkan pada bus 3 untuk menjaga tegangannya tetap sebesar 1,02 per unit. Nah, karena pada bus 1 juga terdapat beban, tentunya daya yang harus diberikan pada pembangkit pada bus 1 itu harus kita jumlahkan dengan beban pada bus 1. Demikian juga pada bus 3 itu juga terdapat beban reaktif, sehingga daya Q yang harus diberikan pada bus 3 itu kita harus jumlahkan dengan beban reaktif yang ada pada bus 3. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan skrip kita tadi untuk mengetahui bagaimana penyelesaian analisis aliran daya dari kasus yang kita bahas tadi. Hanya saja di sini kita tambahkan juga bagian untuk menampilkan magnitud tegangan dan sudut tegangan pada setiap iterasi. Oke, kita jalankan skrip kita. Oke, di sini terlihat untuk iterasi pertama tegangan pada bus 1 1,04, ya ini tidak berubah ya karena memang sudah ditetapkan di awal. Kemudian untuk bus 2 magnitudnya 0,9587, untuk bus 3 magnitudnya juga tetap sebesar 1,02.
Nah, sudut tegangannya diberikan pada bagian ini. Nah, nilai awal yang kita gunakan tadi itu 1 per unit. Di sini terlihat bahwa selisihnya ini masih lebih besar dari 0,001. Jadi ketelitian yang kita tetapkan pada skrip kita tadi itu adalah 0,0001, dan ini selisihnya dengan nilai awal itu masih relatif besar sehingga akan diteruskan ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua untuk bus 2 tegangannya menjadi 0,9611. Kalau kita bandingkan dengan iterasi pertama, ini selisihnya juga masih lebih besar dari 0,0001. Artinya ini masih akan dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, untuk bus 1 dan bus 3 di sini magnitudenya tentunya tetap ya. Nah, ini sudut tegangan untuk bus 2 dan bus 3. Kita lihat iterasi ketiga. Iterasi ketiga, ini selisihnya sudah semakin kecil. Ini iterasi keempat, selisihnya juga sudah semakin kecil. Nah, ternyata proses iterasinya sampai iterasi kelima. Jadi setelah 5 kali perhitungan, itu ketelitiannya sudah lebih kecil dari 0,0001 sehingga prosesnya dihentikan. Artinya prosesnya sudah konvergen, dan inilah tegangan, magnitud tegangan pada setiap bus. Dan ini sudut tegangan pada setiap bus. Ini magnitud tegangannya dalam kP, tinggal kita kalikan dengan dasarnya yaitu 138 kP. Nah, ini daya pada bus 1. Jadi bus 1 harus membangkitkan daya aktif sebesar 74,9 MW dan daya reaktif sebesar 79,12 MVAR. Sedangkan daya reaktif pada bus 3 yang dibutuhkan itu sebesar 70,58 MVAR. Ini tentunya untuk menyuplai beban reaktif pada bus 3 dan juga untuk menjaga agar magnitud tegangan pada bus 3 itu nilainya sebesar 1,02 per unit. Oke, kalau hasilnya tadi kita tuangkan dalam bentuk tabel, itu hasilnya diberikan pada tabel ini. Jadi bus 1 ini harus membangkitkan daya aktif sebesar 74,92 dan daya reaktif sebesar 79,12. Tentunya daya aktif dan daya reaktif ini selain untuk menyuplai beban yang ada pada bus 1, juga untuk menyuplai sistem secara keseluruhan. Kemudian tegangan pada bus 2 itu 0,9566 dengan sudut 0,23 derajat. Ini tentunya bisa kita rubah menjadi kilovolt ya, tinggal kita kalikan dengan dasarnya. Tentunya parameter jaringan yang lainnya seperti rugi daya, kemudian power factor, kemudian arus yang mengalir pada setiap saluran, kemudian daya yang mengalir pada setiap saluran, dan lain-lainnya itu sebenarnya bisa juga kita analisis, tetapi skrip kita tadi kita batasi untuk mengetahui bagaimana kondisi tegangan pada setiap bus, khususnya pada bus 2 dan sudut tegangan pada bus 3, kemudian daya yang harus dibangkitkan pada bus 1 dan daya reaktif yang harus dibangkitkan pada bus 3. Nah, untuk parameter-parameter atau variabel lainnya tadi, karena tegangannya di sini seluruhnya sudah diketahui, itu bisa kita analisis berdasarkan kondisi tegangan pada setiap bus.